ternyata ada cara ajaibnya. Ada cara ajaibnya. Kenapa disebut cara ajaib? Karena untuk mendapatkan semua yang disampaikan tadi, bisa punya rumah, punya mobil, itu kan harus jadi pengusaha kan? Betul. Kenapa saya bilang ini cara ajaib? Karena pada saat kita mau jadi pengusaha di sini, kita langsung disupport oleh sebuah perusahaan yang mensuplai semua itu, yang mewakili modalnya. Kita bekerja sama di sana, tinggal tanda tangan, langsung kita jadi mitra usahanya. Hari ini kita kedatangan seorang wanita, ya, dan sebutannya itu wanita ajaib. Kita ingin tahu seberapa ajaibnya beliau. Yuk kita tonton podcast KK Indonesia. Oke, selamat datang Ibu Dia. Terima kasih Pak Yo. Akhirnya kebagian. Iya. Saya tahu Ibunya jadwal sangat padat. Benar sekali. Dan hari ini juga dadakan ya? Ya. Karena kemarin kita ngobrol-ngobrol, daripada kita nunggu lagi, ya udah deh kita setting hari ini. Iya. Mungkin banyak yang belum kenal, untuk bukan orang KK, belum kenal. Izinkan saya sharing profile dulu ya. Silakan. Oke. Ibu Dia ini adalah pembicara spiritual di berbagai instansi dan sering juga diundang di universitas. Pertama. Kedua adalah yang tadi saya katakan wanita ajaib. Beliau itu adalah founder dari channel ya, boleh tahu channel ya? Komunitas, oke? Komunitas wanita ajaib dan komunitas Indonesia ajaib yang saat ini sudah mencapai hampir 30.000 member. Itu satu prestasi yang luar biasa. Memang ajaib. Nanti kita cari tahu seperti apa ajaibnya. Kemudian beliau juga meraih peringkat tertinggi sebagai Royal CSD di KK Indonesia. Kemudian juga peraih 9 kali umroh gratis bersama KK Indonesia dan 1 kali haji. Jadi saya panggilannya Haja. Kemudian kalau ruko, mobil, rumah saya kira saya tidak usah sebut terlalu banyak di saya. Kemudian ibu dari 2 anak yang saat ini sedang kuliah kedokteran. Ya. Suami satu. Ya. Dan saya kenal Pak Supomo. Yes. Suami yang sangat luar biasa sekali. Oke, lengkapnya Ibu Dia Puspitawati. Iya. Terima kasih. Gimana Bu? Kok bisa seajaibnya wanita di depan saya ini? Masya Allah. Asal mulanya dari mana? Kita tarik balik ya. Saya yakin Ibu juga tidak mendadak langsung berubah menjadi wanita karir, wanita bisnis yang sukses. Sebelumnya? Iya, sebelumnya. Iya. Gitu kan? Kira-kira wanita seperti apa nih sebelumnya? Sebelum semua ini nih? Sebelumnya semua ini 20 tahun yang lalu. Wah, kita tarik nih, panjang nih, 20 tahun yang lalu. Jauh banget ya 20 tahun. 20 tahun yang lalu, ya ibu rumah tangga biasa. Ya bisanya cuma bikin nasi goreng sama ngurusin anak. Nasi gorengnya belum tentu enak lagi ya. Karena menarik Bu, mungkin yang saya kira yang sedang nonton nantinya itu bisa jadi punya background seperti Ibu Sama. 20 tahun lalu. Betul. Hanya bisa masak nasi goreng dan menjaga anak. Betul. Oke, apa lagi Bu? Ya, nah jadi pada saat itu ya tidak punya impian apa-apa, nggak ngerti impian bahkan. Apa itu impian? Gak tahu, ya kan? Taunya ya udah ngurus rumah, ngurus anak, ya, ngurus keluarga gitu kan. Gitu. Sampai di satu titik saya diundang ke sebuah acara ya tahun 2005. 2005. Iya. Wah, 21 tahun yang lalu. Iya, diundang ke sebuah acara. Di sana saya melihat seorang pembicara. Gitu kan. Seorang pembicara yang bicaranya itu kayak ini kayak orang manusia planet kali ya. Kan jarang banget ketemu orang yang bicara impian, spirit, semangat, bisa punya ini itu. Ya
apa caranya kan gitu. Jangan-jangan ibu pertama kali mendengar kata impian waktu ikut seminar. Iya betul, Oke. gitu. Terus banyak sekali contoh-contoh yang naik ke atas panggung waktu itu. Dari hanya tukang pijit, dari hanya seorang pegawai puskesmas, kok pada bisa kayak apa caranya gitu. Terus ternyata luar biasa, ketemu cara ajaib. Iya. Weh. Berarti dari yang tidak tahu apa-apa Iya. datang ke sebuah seminar, lalu penasaran, Bu. Iya, penasaran. Lebih penasarannya kok mereka bisa atau Betul. Kan contoh kalau yang tukang pijit, contoh kalau yang apa itu namanya, ada yang pegawai biasa, security, kok bisa gitu kan? Padahal kita punya contoh sekolah lebih beruntung ya, lebih ada pendidikan gitu kan, kok nggak jadi apa-apa. Terus akhirnya singkat cerita, setelah di-sharing, diinfokan bagaimana bla bla bla, waduh, ya itu tadi ternyata ada cara ajaibnya. Ada cara ajaib. Kenapa disebut cara ajaib? Karena untuk mendapatkan semua yang disampaikan tadi, bisa punya rumah, punya mobil, itu kan harus jadi pengusaha kan? Betul. Gitu. Betul. Nah, kalau jadi pegawai saja ya nasibnya 7P dong, 7 pagi, pergi pagi pulang petang, penghasilannya pas-pasan ya. Mau beli apa-apa mikir kan? Betul, gitu. betul. Tapi kok banyak ini dapat mobil, dapat gini gitu kan. Waduh, harus jadi pengusaha. Sedangkan kalau kita jadi pengusaha, modalnya berapa, Bos? Ya, itu salah satu ya, selalu mikirnya pengalaman. Modal, pengalaman. Iya, punya uang banyak pun nggak ada pengalaman, tinggal nunggu. Saya baru tipu. Enggak, kalau punya uang banyak tapi nggak punya pengalaman tuh biasanya kan? Iya, tinggal nunggu. Sewa rukonya habis, barangnya habis, uangnya habis, bisnisnya habis. Tapi benar itu yang terjadi ya? Iya, betul sekali. Nah, kenapa saya bilang ini cara ajaib? Karena pada saat kita mau jadi pengusaha di sini, kita langsung disupport oleh sebuah perusahaan yang mensuplai semua itu, yang mewakili modalnya. Kita bekerja sama di sana, tinggal tanda tangan, langsung kita jadi mitra usahanya. Berarti artinya Ibu boleh tahu nggak Ibu mulai dengan modal berapa, Bu? 98.000 zaman tahun 2005. 95.000. Iya. Dapat bisnis kit. Oh, ada pertanyaan nih. Ibu kan belum kenal apa-apa. Iya. Kemudian Ibu diajak ke satu seminar. Iya. Di sana Ibu mendengar banyak hal tentang impian dan lain sebagainya. Apakah saat itu juga Ibu membuat keputusan, ya udah deh, aku coba deh, atau Ibu masih ada jeda waktu mikir, maksudnya apakah ini terlalu terlalu indah untuk dipercaya, atau Ibu masih ada keraguan pertimbangan, atau saat itu Ibu bilang ini loh yang saya mau. Gimana Bu? Saat itu? Saat itu saya langsung mau. Langsung mau? Iya, kenapa? Nah, Karena kenapa, kalau saya mikir nanti saya ditipu loh, saya nggak punya apa-apa. Ini hilang saya akan ketemu orang yang tidak tepat ya. Kan saya nggak punya apa-apa. Gitu. Terus kemudian saya bayar contoh 2005, 20 tahun yang lalu ya, 19 tahun yang lalu. Itu kan hanya 98.000. Itu pun dapat produk. Jadi seharga lebih dari 98.000. Dapat bisnis kit, dapat pelatihan. Loh, kan sama dengan saya nggak bayar dong. Oh, itu luar biasa. Sama dengan kayak saya beli barang aja di toko kan. Iya. Kecuali nggak dapat barang ya. Iya, kecuali nggak dapat barang. Lah ini dapat barang. Ya, even itu ditipu atau enggak, barang saya pakai kan gitu. Jadi sebenarnya nothing tulus. Nothing tulus. Oke. Keren banget gitu. Keren. Yang paling keren itu bisnis kitnya. Apa yang keren di sananya? Di sana tercatat resmi sebagai distributor dengan nomor keanggotaan yang dilindungi oleh perusahaan besar. Yang keren ini. Jadi istilahnya legalitasnya jelas ya. Oke. Mantap. Oke, setelah itu nih. Setelah itu apakah seindah yang dijelasin atau wah banyak suka duka? Saya kira tidak semudah yang sekarang Anda capai ya. Gitu. Jadi itu bagian dari proses menuju ajaib. Bagus. Bagian proses menuju ajaib. Betul. Ada apa nih? Jadi
sukanya ya, ini Ya. bicara sukanya dulu. Ya. Sukanya adalah saya tuh muslim. Saya tuh pengen banget umroh kan. Oke. Jadi pada saat saya diinfokan di bisnis KK Indonesia ini ya, pada saat kita siar sehat, nularin sehat ke banyak orang dengan Oke. produk-produk yang berkualitas ini gitu Hmm. kan. Ini kan kayak kita giving aja kan, berbagi ya. Oke. Berbagi daripada ketemu teman gitu. Daripada ketemu teman cuma ngobrol sana sini nggak jelas. Gosip kiri Iya. kanan. Kan ngobrolin kesehatan anak lah, lebih keren kan, lebih Jadi manfaat. berarti kalau misalnya gosipnya yang berkualitas. Yes, Iya, gitu kan. ngomong yang berkualitas. Oke, jadi Nah, sudah gitu, ternyata di setiap produk yang kita sharingkan, pasarkan, itu kan mengandung reward. Oke. Nah, jadi saya tuh gini, paling enggak saya ini nggak ngerti bisnis, tidak berlatar belakang pengusaha, Oke. tidak tahu ilmu apa-apa. Iya. Paling tidak kalau saya rajin nularkan berarti poin umroh saya terus bertambah. Yeah. Oh, sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Nggak pakai rumit-rumit gimana caranya? Enggak, gitu ya. Nah, sekarang ini saya juga bisa mikir gitu loh, maksudnya bisa ngeliat juga, untung ya dulu saya nggak ruwet ya, nggak ribet. Mungkin salah satu yang membuat Anda bisa berprestasi itu karena Anda bukan tipe yang ribet. Benar dong. Jadi Banyak orang mikir terlalu panjang. Saya simple gitu aja. Oh, mau nabung umroh itu kan nggak gampang, ya kan? Karena ada aja gitu kan. Karena biaya umroh juga nggak murah kan, gitu. Paling tidak dengan saya rajin nularkan produk Super Green Food waktu itu ya. Paling tidak satu orang itu saya dapat satu carry word ya, zaman itu namanya carry word gitu kan. Itu keren banget, jadi semangat gitu kan. Semangat gitu. Nah, akhirnya terbukti gitu kan, semakin sering nularkan, akhirnya saya mencapai umroh alhamdulillah hampir setiap tahun. Mas, itu senengnya. Sekarang nggak senengnya ya. Belum selesai Bu, aku mau. Gini, Bu, bedanya gini. Ibu lihat KK, kemudian apa namanya, muncullah semangat impian untuk umroh. Iya. Oke. Kalau tidak dengan KK, kita bisa di luar ya. Iya. Apakah untuk menuju umroh itu hal yang cukup susah ya untuk orang normal dulu, orang biasa? Apa butuh? Saya dengar banyak perlu nabung lama, apa segala macamnya. Iya. Untuk bisa jadi kan ini jadi satu solusi. Betul. Ya faktanya demikian. Jadi nggak gampang. Gitu. Contoh kita nabung udah dapat misalnya 10 juta gitu ya. Terus kemudian ada keluarga membutuhkan atau kebutuhan mendadak gitu kan. Harus memperbaiki rumah atau apa, nabung laginya itu nggak gampang lagi kan. Gitu. Oke. Terus yang kedua memang apa itu namanya, biayanya kan nggak murah. Iya, paling enggak itu di atas 25 juta, 30 juta gitu. Sedangkan rata-rata karyawan mereka butuh nabung berapa lama gitu kan, untuk hanya sekedar umroh gitu. Setelah dipotong biaya, kebutuhan dan lain-lain. Betul, apalagi haji. Lebih lagi. Gitu. Itu haji kan perlu daftar dulu. Iya. Gitu. Daftar dan nabung. Daftar dan nabung dan nunggunya 20 tahun. Iya. Gitu. Nah, jadi di awal itu hanya sesimpel itu saya mulai. Gitu. Jadi sesimpel ibu mau umroh, kemudian dengan men-sharingkan informasi kesehatan ke orang lain, terlepas mereka mau tidak mau ya. Karena mindset ibu bukan hanya mau menjual, tapi lebih hanya ke, gua tawarin aja deh. Betul. Kalau mau, alhamdulillah. Kalau nggak mau, berikutnya. Disyukuri. Jadi teman. Ya. Oh, jadi itu yang membuat ibu terpacu ya? Iya. Setiap hari ngobrol sama orang. Iya. Gitu. Akhirnya senang ya, karena produknya itu juga berkualitas kan. Sehingga pada awalnya mungkin dia nggak enak sama saya belinya. Tapi pembelian kedua selanjutnya karena mengalami kualitas produk. Oke. Iya. Ibu masih ingat nggak momen pertama kali ibu berhasil mendapatkan umroh? Masih ingat nggak? Masih. Rasanya kayak gimana sih? Itu tahun 2009. Oke. Langsung berdua dengan suami.
Dapatnya langsung berdua. Iya, Wih, itu keren amat. umroh saya pertama dari KK gitu. Jadi Ibu ngomong apa dengan suami? Ya bahagia. Oh, gini. Proses Ibu sedang mengejar kualifikasi istilahnya umroh. Iya, Suami tahu nggak? Atau nggak tahu kasih tahu? dong. Oh, tahu. Tahu. Mendukung nggak? Gitu. Tidak, Oh, karena tidak paham. tidak Gitu. mendukung karena tidak paham. Iya, tidak mendukung karena tidak paham dan Hmm. saya pun bukan berlatar belakang bisnis dan saya nggak tahu harus ngomong apa. Dia tidak mendukung mungkin dengan alasan takut ditipu kali. Karena dia tidak paham dengan bisnis ini. Iya, takut nggak jelas apa yang dilakukan. Oke. Mungkin bukan takut ditipunya karena tidak ada tanda-tanda tertipu ya. Malah dapat Dapat produk ya? iya, dapat Ya. produk, dapat kesehatan keluarga Hmm. gitu. Hmm. Dapat bonus gitu kan. Mulai Iya. tahu dapat bonus dikit-dikit itu mulai tahu gitu. Hmm. Nah, tapi lebih ke gini, ngapain gitu loh, masa depannya apa, gini-gini gitu. Hmm. Gitu sehingga pada saat saya fight untuk mengumpulkan poin-poin itu mesti pikirannya adalah bisnis itu yang jelas, bikin toko kayak bikin usaha apa yang jelas. Kelihatan gitu fisiknya Iya, ya. kenapa? Karena saat itu di Sidoarjo tempat saya itu kan nggak ada kantor. Oke. Iya, gitu. Jadi kan pada saat saya contoh ngambil produk di Surabaya, suami kan nggak tahu bahwa ada Oke. kantor besar di Surabaya. Oh, dia belum tahu. Belum tahu, Iya. gitu kan. Oke. Jadi awal-awal itu penuh perjuangannya karena nggak bisa ngomong apa-apa, informasi terbatas, nggak Oke. kayak sekarang sosmed, ya Iya, kan. iya. Jadi saya teguh aja, gitu, tekun aja, gitu, tekun sampai akhirnya bisa dapat 2 tiket umroh, gitu. Kok bisa? Ya ini, yang katanya nggak jelas ini menghasilkan 2 tiket umroh. Jadi gitu. Jadi titik ketika Ibu, wah, udah capai nih. Rasanya kayak gimana sih, Bu? Rasanya Pertama kali ini. rasanya yang pertama itu adalah bersyukur ya. Hmm. Bersyukur ternyata tekun saja ya. Jadi buat teman-teman juga yang menonton podcast ini, tekun itu pasti menghasilkan keajaiban. Gitu. Tekun itu pasti menghasilkan keajaiban. Iya, dengan ketekunan itu kan kita apa ya, mengalami apapun prosesnya itu ya udah dijalani aja dan tekun. Tekun itu namanya apa ya? Sabar ya. Tekun. Supaya bisa tekun gimana? Supaya bisa tekun itu kita harus apa ya? Ini nggak gampang semua jawabnya ya. Kalau di training bisa all out ini. Kalau di podcast bagaimana ini cara mudahnya ini? Karena kalau bicara mesti tekun, ya. Iya. Gimana caranya tekun? Oke. Jadi apa yang membuat saya tekun? Yaitu mungkin lebih tepatnya kan saya sharing ya hari ini. Yang membuat saya tekun adalah saya mengenal perusahaan ini, saya mengenal foundernya dengan profilnya. Mengenal tuh maksudnya bukan yang kenalan jauh sering ketemu enggak, tapi dari profilnya, dari pertumbuhan KK Indonesia yang selama beberapa tahun nih waktu di awal saya ikuti, itu luar biasa semua. Apalagi di setiap manajer seminar, founder itu datang dan memberikan visi misi. Berarti perusahaan ini punya visi misi yang terus berjalan, gitu kan? Itu salah satu yang membuat saya akhirnya mau tekun, gitu kan? Yang kedua, manajemen. Foundernya sudah luar biasa, manajemennya ternyata luar biasa. Care, helpful, staf karyawan semua sangat luar biasa ya. Saya pikir ya karena nurun dari founder ini. Buah jatuh tidak jauh dari pohon, Bu. Ya, lalu yang ketiga mentor. Ya, gitu. Yang ketiga mentor gitu. Bagaimana beliau membangun karakter, membangun kami semua gitu ya. Bukan sekedar bagaimana berbisnis gitu, tapi bagaimana menjadi pelaku bisnis ini. Gitu. Berarti ketekunan Ibu kan dasarnya itu dari luar. Maksudnya dari perusahaan, dari manajemen, dari mentor. Berarti ketiga ini kan membawa harapan. Bukan sesuatu yang tidak jelas. Berjuang pun arahnya jelas ya ketiga ini. Secara internal pribadi, ketika Anda berjuang, saya yakin pasti ada ketemu duka-dukanya, penolakan. Gimana Ibu bisa yang dari
kondisi tidak menyenangkan, tapi yang membuat ibu tekun kembali apa yang ibu ngomong ke diri sendiri. Iya, betul. Selain support tadi ya, Ya. dari luar ya berarti itu ya. Yang dari dalam adalah pada saat saya dapat umroh yang pertama, ya. Pertamanya saya dapat Bangkok tahun 2008. 2008 dapat Bangkok, udah gitu dapat umroh 2009. Ya, di Bangkok itu saya lihat gitu, apa air mata ini nggak bisa berhenti netes. Kenapa? Karena saya yang bukan siapa-siapa hari ini bisa ke sini. Gitu kan? Hanya dengan mau ikut di perusahaan ini gitu kan. Yang tanpa kemampuan apapun. Berarti saya bisa mengajak banyak orang mengubah hidupnya seperti saya. Yang dulu saya itu hanya bisa pergi mungkin dari Surabaya ke Malang, Bali kadang-kadang, deket-deket doang. Jakarta aja jarang kan gitu. Paling jauh Bali gitu. Lah, ini Bangkok. Dan di Bangkok bukan hanya tour. Di Bangkok ngapain, Bu? Melihat anniversary yang ke-15 Bangkok ke Thailand. Itu luar biasa sekali ya. Kayaknya seumur hidup itu pertama kali saya melihat kemegahan seperti itu. Jadi di mana itu yang naik panggung, Masya Allah, bukan orang-orang yang dari atas-atas, bukan ya, yang dari segala kalangan, tukang pijit ada, pemulung dari Batam itu ada, rasa ini hati leleh ini. Jadi ibu ke sono sebagai peserta. Wah, panas dong. Panas. Jadi maksudnya gini, saya one day. Yang di sono gitu ya. Iya kan. One day saya akan ke sini nggak sendiri gitu. Kenapa? Karena kan saya tahu ngalamin gampang banget. Kan tinggal masarin, tinggal nularkan sehat. Ya, kalau kata Mas, prinsipnya sebenarnya simpel. Iya gitu. Jadi dorongan itu yang membuat saya akhirnya tekun. Dorongan itu. Iya. Someday-nya itu. One day. Iya, saya akan di sana bersama tim saya. Padahal belum punya tim. Tim sendiri saya ke sana. Nah, begitu umroh langsung terpanggil lagi kan. Kalau saya bisa hanya dengan begini, berarti semua orang bisa. Apa yang pemerintah nggak bisa kasih, berarti kayak Indonesia bisa kasih. Orang Indonesia kan mindsetnya pegawai negeri misalnya ya, atau apa. Nah kan nggak semua bisa terekrut di situ. Betul. Nah semua akhirnya kan nggak jadi apa-apa. Dan sebenarnya tidak terlalu rumit ya kalau kita kilas balik ya. Iya. Ibu gitu. Mau umroh, target yang jelas, prinsipnya adalah berbagi tentang kesehatan ke semua orang. Lalu 2008, triggernya di sono. Ke Bangkok. Ya, melihat sesuatu yang membuat hati ini kayaknya terpanggil. One day. Bukan sendiri, tapi dengan tim. Masuk umroh. Sebuah pencapaian. Jadi akhirnya setiap tahun saya harus ngajak banyak orang bisa umroh. Dan itu tuh gratis. Dan itu tuh hanya dengan berbagi kebaikan, nularkan sehat. Ya apa ini? Kalau dihitung berapa orang, Bu, yang sudah Ibu ajak? Kira-kira lah. Banyak sekali. Saya tahu banyak sekali. Puluhan, ratusan mah ada? Ya, ratusan ya. Ada ratusan ya? Iya. Padahal mulai dengan satu niat yang mulia ya? Iya, gitu. Wow. Gitu. Berarti kalau misalnya boleh saya simpulkan, kalau tour dengan KK itu bukan cuma sebatas jalan-jalan. Iya. Apalagi ada recognition-nya. Betul. Di situ leader muncul ya, dilahirkan ya. Betul. Karena gitu. Melihat sesuatu yang real gitu loh. Melihat sesuatu yang real gitu loh. Ada apa di balik bisnis ini? Ya, kalau kita masuk ke KK Indonesia hanya sekedar melihat bisnis, sayang banget. Keindahannya bukan di bisnisnya soalnya. Gitu. Walaupun saat ini ya terutama di dalam pandemi ini ya, wah, bisnis KK indah sekali. Nanti cerita ya. Saat pandemi ya. Iya. Tapi maksudnya keindahan KK yang terindah itu bukan di bisnisnya. Gitu. Ya, gitu. Di apanya ini? Di kekeluargaannya. Ya, di visi misinya itu indah sekali. Jadi kalau slogan KK itu adalah my home, my future. Itu bukan sekedar slogan kosong. No, langsung merinding saya ngomong my home, my future. Itu sudah masuk ke
darah daging tulang tuh. Ya, itu sudah masuk ke esensinya kenapa kita di KK Indonesia. Jadi saya sharing tadi ya sahabat semua, apa yang pemerintah nggak bisa kasih, KK jadi jawaban. Coba ini udah sampai ke akarnya ke apa negara gitu ya, gitu. Kalau kita hidup di Indonesia gitu kan, kita mau komplain siapa gitu kan, nggak ada kan. Setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya. Nah saat kita tidak bisa diserap di sana, KK bisa serap kita semua, gitu kan. Itu keren banget gitu. Contoh dari sebagai pemerintahan ya atau instansi atau lembaga kita nggak bisa diserap. Ternyata dicontoh di lini entrepreneur, pengusaha kita juga nggak bisa diserap mungkin karena keterbatasan banyak hal ya gitu. Di lingkungan itu kan butuh syarat-syarat khusus gitu kan, butuh persiapan-persiapan khusus. Betul. Nah sebagian mayoritas masyarakat Indonesia terus mau kemana? Kiri susah, kanan susah. Iya betul. Tengah jalan lebar untuknya. Iya. Padahal kita percaya Tuhan pasti punya cara gitu loh, selalu kasih pertolongan gitu kan. Betul, betul. Nah makanya bagi saya keajaiban terbesar saya adalah saya diberi KK Indonesia. Oke, mantap, mantap. Tapi ngomong-ngomong Bu, pasti ada perbedaan. Kita bicara sama Ibu ketemu KK, Anda capai umroh, mulai tertanam apa namanya benih. Iya. Ya, my home my future itu benar-benar terasa ya. Saya. Iya. Gitu, dan saya mau undang banyak tamu masuk ke sini ya. Open house terus di KK Indonesia. Open house terus ya. Kayaknya rugi kalau nggak dikasih tahu orang. Betul. Hah? Betul sekali. Terus yang kedua gini. Ya, kenapa saya ibarat kata ini udah 20 tahun sahabat semua. 20 tahun di KK Indonesia nggak tambah kepengen berhenti, tambah kepengen fight terus. Kenapa? Ya gitu. Kalau tadi kan tekun ya, karena mau berkarya buat banyak orang, buat nusa bangsa dan agama gitu. Kalau sekarang saya lihat 20 tahun ini proses hidup saya kan ngalamin banyak hal ya. Silih berganti manusia ya. Nah yang silih berganti itu akhirnya saya lihat, maafkan saya, gitu ya, nggak jadi lebih baik hidupnya. Makanya hari ini pada saat saya fight gitu ya, saya langsung neges ke semua orang. Cuma di sini tempatnya. Untuk kita mandiri dan non finansial, dewasa dalam kehidupan, mengalami proses yang luar biasa, ya mendevelop diri menjadi orang-orang yang matang dengan proses dimendidihkan banyak apa itu namanya ujian ya gitu, ujian kehidupan. Di sini tempatnya. Kayaknya sering kena mendidih nih. Proses mendidih itu harus itu. Nggak mateng nanti. Makanya pada saat contoh kita sudah mulai fight, lalu terjadi suatu kejadian yang tidak nyaman, harusnya kita bersyukur. Sedang dimasak gitu. Inilah proses kita dimatangkan. Semua yang nggak matang tuh nggak legit. Semua yang nggak matang tuh nggak enak. Makanya pada saat proses dimatangkan, bertahan dalam kesabaran. Bertahan, bersabar. Setelah matang, enak rasanya. Mantap ya. Jadi ini benar sebuah proses ya. Iya. Tapi kalau dibanding, kalau Bu dia lihat, kalau karaktermu, sifat sebelum awalnya 20 tahun yang lalu dengan saat ini, perubahan yang menurut Bu dia yang paling terasa apa? Pengendalian diri. Kenapa? Karena dulu itu pengendalian diri. Pengendalian diri. Ya itu terasa banget di saya sekarang. Ternyata setelah saya pahami kenapa dulu tidak bisa mengendalikan diri, karena begini, saya berada di bawah mic. Yang saya lihat hanya yang datar di depan saya. Kelihatan buntu, harusnya kan gini, harusnya kan gini, harusnya gini. Yang saya lihat sebatas di pandangan mata saya. Gitu kan. Gitu. Jadi kadang-kadang nyalahin atasan, kan harusnya gini, gitu. Karena nggak bisa mengendalikan diri kan. Melihatnya terbatas, tapi nggak sadar. Kan gitu. Banyak yang begitu ya.
Gitu. Makanya kalau sekarang saya lihat banyak orang komplain ya. Komplain mulu, kan harusnya gini, harusnya gini. Itu saya dulu. Dan saya dulu yang bangga tapi nggak sadar. Salah, bangga, nggak sadar lagi. Iya. Wah, pakai komplain Nah, gitu. itu gua banget tuh. Makanya dulu sering 4G ya. Apa itu? Galau, gelisah, gundah, gulana. Apa? Galau, Galau, gelisah, gundah, gulana. Kenapa? Karena udah salah, bangga, nggak sadar. Akhirnya kalau mau tidur pasti 4G itu. Nggak keren banget ya hidup yang nggak indah. Mungkin itu akar dari penyakit ya. Iya gitu. Oke. Nah, pada saat saya bersyukur saya bisa bertahan dalam setiap prosesnya. Kan banyak nih kalau merasa udah punya pendapat ya gitu. Paling benar gitu. Iya, paling benar. Lalu kita tidak diakui, tidak dikabulkan. Wah, tensi langsung naik. Oh, naik langsung. Ya sudah, saya berhenti. Ngancam nih sebenarnya. Nah, saya juga mau ngomong nih kepada semua sahabat ya yang nonton podcast. Nah, kalau Anda berada di posisi itu, ya, saya ketawa dulu. Saya dulu juga gitu. Lalu bertobatlah. Lalu gitu. Jadi terus bagaimana gitu kan? Nah, saya bersyukur saya berpegang kuat ya kepada visi gitu kan. Saya percaya Tuhan kirim saya di KK Indonesia itu bukan sebuah kebetulan ya gitu. Ya, jadi setiap proses saya mengalami seperti itu, ya saya juga mau share ke semua sahabat, bertahan, gitu. Bertahan dengan ngototnya atau bertahan apa, Bu? Bertahan dengan kesabaran kita menerima. Saat itu mungkin kita nggak paham, gitu kan? Karena nggak paham, sebaiknya tidak banyak bicara. Bersabar, temukan hikmahnya. Gitu ya. Nah, itu yang terus saya alami. Saya bersyukur setiap kali ada ujian naik kelas, saya berdiam diri, bersabar, menemukan apa salah saya. Gitu. Introspeksi akhirnya kan. Bukan salahnya lawan saya apa. Tapi lebih gitu. Balik ke apa evaluasi diri ya. Gitu. Dan pada akhirnya proses saya bertumbuh kan, naik nih, naik. Nah, pada saat saya di ujung begini, mulai naik aja udah kelihatan. Oh, pantesan dulu saya tidak diizinkan. Contoh ya, kok ide saya atau apa tidak diizinkan karena ternyata kita kan melihat agak jauh ya, agak di tinggi ya. Jadi, oh ternyata ada lubang-lubang di situ. Oh ternyata banyak yang nggak bagus di situ. Mulai bijaksana. Karena melihat tidak yang kita lihat tapi mulai tinggi. Nah, level menuju ketinggian itu perlu yang namanya ujian atau proses dimatangkan. Ya. Bagaimana kalau dikit-dikit marah kabur, kapan matangnya? Baru mau mendidih dinaikin gitu. Baru mau mendidih kayak ayam. Baru mau mendidih diambil, kagak matang dong. Makanya saya punya pengalaman yang kepengen saya sharing ke sahabat semua. Kayaknya udah terbaik kok. Kalau enggak, saya ini 20 tahun ditanam di sini. Yang nanam tuh ditanam di sini. Bukan enggak banyak pilihan lain, pasti banyak pilihan lain. Kenapa di sini? Karena saya mau share satu hal. Saya sudah ngalamin keke yang terbaik gitu ya. Nah, saya juga mengalami teman-teman yang keluar masuk 5 tahun merasa nggak cocok, cari bisnis lain, pindah ke tempat lain, gitu. Ujungnya juga balik kok ke sini, gitu kan? Gitu. Sayang banget, dimanapun kita berada, pada saat tiba kita naik level, kita pasti akan dimatangkan, sahabat. Untuk itu nggak perlu kemana-mana. Sayang waktu, dimanapun Anda pindah, Anda mulai start dari nol lagi dong. Start dari nol lagi. Di titik itu pasti akan terjadi tumbukan-tumbukan untuk mematangkan kita. Ngapain aku tuh lompat pindah-pindah mulu? Dan dengan karakter yang sama sebenarnya mau perusahaan apapun sama. Yang harus diubah itu bukan perusahaannya, karakter pribadinya. Kita yang berubah. Iya, iya. Tapi kadang-kadang ya, yang sedang mengalami itu dia tidak merasakan. Tidak merasakan. Maksudnya tadi Ibu ngomong, pokoknya lu nggak dengar gua stop dengan bangga atas tidak sadar, ya.
kesalahan dia tidak melihat kesalahan, malah yang dilihat adalah kesalahan orang lain. Iya. Itu yang sedang ketika terjadi pada diri sendiri tidak merasakan saat itu. Nah, apa yang membuat ibu bisa merasa, oh ya, kayaknya kok mesti introspeksi diri nih. Kan ada jeda ya. Banyak orang tidak bisa jeda loh. Dia akan Iya. terusan merasa dia paling benar. Iya. Yang membuat ibu jeda itu apa, Bu? Jeda untuk berpikir. Yang membuat saya bisa bertahan dan bersabar. Pada akhirnya saya tetap melihat figur. Figur ya? Iya. Bisnis keke itu tidak banyak aturan. Bisnis keke itu tidak banyak pengarahan. Ya, yang saya alami selama ini ya, gitu. Tetapi semua pemimpin-pemimpin, leader-leader di sini itu punya hati. Oke. Gitu. Jadi selalu yang membuat saya bisa bertahan adalah mungkin aturan-aturan yang diberikan ini adalah proses penyesuaian-penyesuaian, ya gitu ya. Misalnya terjadi penyesuaian program dan lain-lain. Ini kan seringkali pro kontra kan. Ada yang nggak cocok, ada yang cocok gitu kan. Yes. Gitu. Padahal sebenarnya perubahan-perubahan program ini terjadi juga karena perubahan banyak hal. Pemerintah, dolar, apapun regulasinya kan gitu. Sehingga KK Indonesia yang taat pada negara ya penyesuaian kan gitu. Kan banyak yang nggak mau ngerti ini. Nah, itu salah satu ya case-case yang membuat banyak gejolak gitu kan. Yes. Tapi kok saya mau bertahan gitu kan. Kok saya mau bertahan, saya tetap lihat hatinya. Pemimpin-pemimpin. Mereka tetap diam. Mereka tetap tunduk pada aturan. Mereka tetap melakukannya. Even kita ngoceh, ngomel, komplain, nggak karu-karuan ya. Kepo semua. Semua top leader saya perhatikan, mereka ngambil sikap diam. Tetap menghormati aturan, tetap menjaga diri, tidak terpancing emosi, tidak terpancing apa. Mungkin mereka udah di level yang sangat bijaksana sekali melihat masih pada bayi. Benar. Yang marah, yang ini, yang maksudnya atraksi, yang masih pada TK, bayi-bayi udah dia biarin, ntar kalau udah gede ngerti sendiri. Oke gitu ya. Nah, saya melihat sebuah sikap Datuk Dr. Andrew Ho hampir nggak pernah loh ngomong, dia bicara itu kalau nggak yang benar-benar sesuatu esensi ya dalam manajer seminar atau dalam apa, dalam keseharian kalau kita lagi tour, Masya Allah ya, hanya sikap yang ditunjukkan. Yes, gitu ya. Nah, sikap keteladanan ini yang saya lihat gitu. Apa yang membuat saya nggak cocok, komplain, pengen komplain dan lain-lain ya, pada akhirnya itu kan jiwa-jiwa yang belum dimatangkan gitu kan. Sehingga hari ini saya ngalamin gitu, saya ngerasa gitu kan, ya ampun, dulu saya kayak gitu. Jadi kalau dulu saya kayak gitu kan. Dan saya lihat semua pemimpin, top leader itu luar biasa ya. Tidak terpengaruh dengan apapun, mereka tetap fokus melakukan yang terbaik dan tetap mau melayani. Itu nggak mungkin itu. Itu kalau nggak hatinya luar biasa semua orang KK ini. Iya, berarti memang dengan KK itu sudah ada di satu satu wadah yang tepat. Iya. Ya, satu kendaraan yang tepat. Ya, memang itu proses dari belum tahu apa-apa sampai merasa tahu apa-apa, sampai kembali lagi gue belum tahu apa-apa. Iya. Gitu. Nah, mantap. Jadi benar-benar yang setelah saya ngalamin ya, saya pernah di fase-fase itu, fase-fase nggak ngerti tapi sok tahu, fase-fase yang belum paham tapi sok paham sehingga main komplain ya. Jadi sahabat semua enjoy aja. Yang sedang ngalamin itu saya udah sering gitu dulu. Tapi pada saat itu gitu. Panas sendiri. Gitu. Jadi akhirnya ya sampai di satu titik sekarang saya bisa sharing ya sama sahabat, nggak perlu gitu kok. Gitu. Nggak perlu gitu. Gitu kan. Gitu. Tapi kalau udah kandung kayak gitu Bu dia, ya nggak apa-apa. Kalau itu bisa memenuhi kebutuhan jiwanya. Lanjutkan, gitu. Tapi ada waktu. Iya, gitu. Waktunya. Cuma saran saya jangan gitu, karena itu memperpanjang proses Anda menjadi matang.
memperpanjang proses kita untuk bertumbuh. Padahal yang saya alami dalam 20 tahun ini, di atas langit masih ada langit. View-nya berbeda. Untuk apa lama-lama di langit satu? Iya. Untuk apa lama-lama di level ini? Move on aja. Padahal Gitu. yang membuat kita di level itu bukan eksternalnya, kita sendiri yang Kita yang nggak bisa menerima. tidak mau move on ya. Yes. Kita Iya. nggak bisa menerima. Kita tidak mau menerima. Iya. Yes. Nah, ada satu hikmat yang saya dapat dari Tuhan. Kenapa akhirnya kita harus selalu move on gitu ya? Gitu. Nah, kita itu setiap kali dalam proses dimatangkan, itu kan sedang dipersiapkan supaya bisa berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Ya gitu. Nah, kalau kita dipersiapkannya kita nantang terus, nggak mau berubah, ya kita nggak akan jadi pribadi-pribadi yang akan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama gitu. Jadi saya sampai di kesimpulan itu karena pada saat saya akhirnya mengambil keputusan untuk tekun, untuk terus melanjutkan proses ini, sampai di mana Tuhan gitu kan, saya akan dibawa di sini gitu ya. Akhirnya saya bersyukur gitu. Hari ini siapa saya? Dulu aja ya cari tempat untuk bisa demonates, ke PKK, ke kelurahan, kemana-mana, dikasih tempat, nggak dikasih minum aja kita udah bersyukur ya. Ada tempat untuk demo kan. Nah bayangin hari ini undangan menjadi pembicara sampai ngantri kan, gitu. Ini baru bicara di universitas ini, udah diundang lagi di Satuan Polda Kendari misalnya. Nanti diundang lagi di satuan instansi mana, direktorat mana, ini gini. Who am I gitu loh. Penjual nates kan gitu. Gitu kan. Nah, ini yang saya bilang, indahnya di KK itu bukan terletak di bisnisnya. Gitu ya. Bisnisnya tuh keren gitu kan, keren, tapi keindahannya itu di dalam bisnis ini ada ada sebuah wadah yang bisa membuat kita bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Ini nggak semua bisnis atau nggak semua tempat punya. Rata-rata direct selling, mohon izin ya, direct selling, bisnis-bisnis lain di luar sana, mau perusahaan-perusahaan yang mungkin middle low ya, yang mereka bisnis oriented. Yes. Anda nggak cocok diganti. Kontrak 3 bulan selesai. Tapi di KK Indonesia cocok gak cocok tetap dilayani, tetap disayangi, tetap diterima, tetap diizinkan untuk bertumbuh. Aduh, ini Masya Allah. Mesti ya benar. Itu luar biasa. Kan KK ada itu, KK modern business. Yes. Ada pembentukan karakter. Ya. Ada kedewasaan emosional. Itu semua tidak bisa dibeli ya. Tidak bisa dibeli. Mesti dilalui. Dan nggak bisa dalam semalam. Dan tidak bisa dalam semalam. Gitu. Memang ada proses untuk kedewasaannya. Jadi ini kan yang membuat banyak orang tanya ke saya, Bu Dia, saya itu paling lama di dunia dari selling itu 3 tahun, 5 tahun. Udah gitu nggak jelas semua gitu ya. Bu Dia bisa sampai 20 tahun. Bagaimana? Kenapa Bu Dia bertahan gitu? Nah, susah ngomong saya kalau ditanya kenapa bertahan. Karena saya tidak pernah bertahan. Gitu. Saya menikmati proses saya sampai nggak terasa sampai 20 tahun. Menikmati setiap proses ya. Dan itu yang membuat lebih matang. Setelah pengendalian diri pun luar biasa, karena ada proses semua lewatin. Gitu, pengendalian diri dari sisi posisi hari ini sebagai leader, melihat banyak hal. Mana yang dijaga di area sana, jaga area sini, bagaimana sana sini jangan sampai terjadi yang tidak baik. Akhirnya bisa melihat semua. Berarti orang yang dulu kenal sama Bu Dia 10 tahun, 20 tahun lalu dengan sekarang, saya kira mereka ada tanda tanya atau ada ini kok bukan dia yang saya kenal dulu. Bisa jadi ya? Betul sekali. Nah, jadi saya menyadari gitu. Jadi saya menyadari ada satu ketika sebelum pandemi, kerjaan saya minta maaf ke semua di grup saya.
Hah? Kerjanya minta maaf? Kenapa Ibu? Apa yang terjadi? Ketemu teman minta maaf. Kenapa? Karena dulu view saya pada saat meliding mereka, posisi saya itu belum sampai atas kan. Saya belum bisa ngalamin proses-proses yang luar biasa itu, sehingga saya meliding mereka dengan keterbatasan pengalaman yang saya punya. Keterbatasan, nggak punya pengalaman. Sehingga yang ada hanya pakai idealisme. Gitu. Padahal idealisme itu gitu harus disikapi dengan bijaksana kan gitu. Nah, bijaksana itu yang seperti apa? Itu nggak akan ngerti teman-teman. Kata bijaksana ini harus ngalami proses. Baru Anda tahu apa itu bijaksana. Selamat datang ke dunia bijaksana ya. Gitu. Ya. Oh, jadi terima, welcome. Dulu saya samain semua kan. Padahal berbeda-beda ini. Pokoknya pakai caraku. Iya. Oke. Gitu. Makan hamstring semua. Iya. Gitu. Makanya aduh, dalam kesempatan podcast ini saya juga say sorry. Mohon maaf lahir batin karena tidak mengertinya, tidak punya pengalaman, yang ada kepengen tetap maju terus ya. Nggak taunya banyak yang tidak tepat gitu kan dalam meliding gitu. Wah, ini pemimpin yang luar biasa gitu. Nih. Podcast minta maaf loh, itu tidak gampang. Ya, thumbs up. Dan itu tidak ada di skenario, ini dari hati, bicara dari hati. Iya. Mantap. Makanya hari ini saya membangun komunikasi dengan semua tim-tim lama saya juga enjoy banget. Gitu. Saya terima mereka dengan keterbatasan semua yang ada. Dari keterbatasannya itu bagaimana, apa yang bisa kita lakukan? Lebih ke diskusi seperti itu. Dan ini mulai bertumbuh gitu. Mulai bertumbuh. Kenapa? Karena Keke nggak pernah salah. Keke nggak ada kesalahannya. Kalau sampai nggak usah di Keke lagi. No, Keke tidak pernah punya peran salah. Tetapi hati kita yang tidak tepat. Ya gitu, hati kita yang tidak siap. Itu dikasih keajaiban seluar biasa Keke ini. Bicara keajaiban, kita bicara wanita ajaib. Wanita ajaib. Jadi saya kira itu proses ya. Iya. Minum ya. Minum dulu. Okay. Ya. Isi bensin dulu. Karena kita banyak sekali ternyata proses dari perjuangan seorang Budia itu bukan hanya segampang membalikkan telapak tangan. Ada salah paham, betul nggak? Ya. Harusnya memang niatnya baik, mungkin caranya tidak tepat, akhirnya salah paham, ya. Tapi hatinya baik, itu paling penting. Niatnya dulu nih, akhirnya diselesaikan dengan baik. Betul. Buat yang belum pulih, kita doain semoga cepat pulih. Jangan selalu ada di tempat yang low, ya. Ada waktunya naik kelas. Iya, dan jangan lama-lama. Karena kalau kita move on, nanti pemandangannya berbeda lagi kok. Masa mau lihat lantai 1 terus? Iya, benar. Diajak ke atas, rooftop lebih enak. Iya. Ya. Oke, kita bicara wanita ajaib. Oke, ini proses dengan Keke. Wanita ajaib, asal mula. Kok kepikir kata wanita ajaib? Iya. Jadi kita pernah cerita gitu ya. Kepikirnya itu pas pandemi, Maret 2020 ya. Itu akhirnya saya di Cikarang itu menjadi tempat kumpulnya para wanita gitu. Jadi 2 tahun lalu 2020 kan. Mulai. Iya, pandemi. Nah, kenapa? Karena begitu banyak orang yang datang ke rumah curhat menceritakan kondisinya, ada anaknya kena COVID, suaminya di PHK, ya kan? Akhirnya para wanita ini singkat cerita menjerit ya. Menjerit karena keuangan tidak ada lagi, suaminya pada di PHK. Gitu. Nah, hari itu di Cikarang itu kami memang punya pengajian kan, kelompok-kelompok untuk komunitas ngaji ya. Setiap minggu sekali kumpul pengajian kan udah biasa ya di mana-mana gitu. Nah, pada cerita keuangan semua terbatas lah gitu. Bahkan nggak ada gitu. Banyak yang pengen putus asa sampai harus bagaimana ya. Terus beberapa terjadi mohon maaf ya divorce juga gitu karena udah nggak tahan gitu kan. Saya mikir gitu, do something, apa yang bisa saya lakukan gitu kan. Apa yang bisa saya lakukan gitu kan. Jangankan untuk bergabung Keke yang hari itu mungkin 100.000 ya. Atau 200.000 gitu.
nggak ada sama sekali bahkan rata-rata gitu kan. Yang Malah pada minus. orangnya di PT-PT ya, pabrik-pabriknya pada tutup Iya, gimana dong? iya. Gitu. Berapa banyak di Cikarang ya berkaitan dengan Giant tutup 7.000 karyawan PHK kan gitu-gitu. Nah, di situ kami akhirnya berkarya sampai satu titik Keke mengeluarkan program free reseller. Oke. Ya, Ya, saya itu ada free nah reseller. free reseller nggak pakai bayar apa-apa kan? Eh, Langsung bisa join, langsung saya ajari demo nate semua, hmm, dan Masya Allah gitu kan. Orang yang kena COVID ya hari itu butuh waktu lama untuk recovery, dengan pendampingan produk Keke kan lebih cepat kan. Akhirnya banyak orang itu ajaib ya, ajaib ya, ajaib ya bisa punya uang, ajaib ya hari gini bisa ada ikut programnya Keke fast income kan. Oke. Jual 2 paket bis langsung 1 juta. Ya. Nah, langsung saya ajarkan bagaimana untuk jualan paket COVID. Waktu itu ada produk yang di paket COVID, susu kolostrum, SGF, vitamin C. Pakai imun. Iya, paket imun Ya, 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 paket benar. imun, Pakai imun saya booster ingat. ya. Booster. Iya, Ya, paket ya. booster. Eh. Nah, di situ bertumbuh ini, pada punya uang semua 1 juta, 1 juta, 1 juta Oke. gitu. Eh. Yes, berarti kita harus bikin ini komunitas. Kita harus bikin ini komunitas supaya bisa menyerap lebih banyak lagi orang. Anda kan sudah dapat nih 1 jutaan, 1 juta, 1 juta, ada yang 3 juta gitu kan. Gimana caranya semua orang bisa dapat? Gitu. Ajak mereka ke sini, rekrut gitu. Oke, oke. Jadi akhirnya kita bikin judulnya adalah Wanita Ajaib. Kenapa? Karena wanita-wanita yang dapat pertolongan Tuhan di masa COVID, banyak yang tumbang. Kita ajaib karena dapat pertolongan Tuhan. Iya. Ya, pertolongan Tuhannya apa? Ada free paket reseller tadi. Jadi Di KK Indonesia ini alatnya gitu. oke. Gitu. Jadi pertolongan Tuhan lewat wadah KK Indonesia, Iya. terjadilah banyak keajaiban di wanita-wanita yang tadinya Iya, putus asa menjadi punya harapan. Lah saat COVID itu 2020 kan? ya Akhir banyak 2000 banget. dan akhir 2020 itu Bekasi udah lahir 13 manajer Wih, dan 8 orang bisa ke Bangkok yang masa COVID itu ya. Gitu. Itu dari kumpul-kumpul kayak gitu tadi. ketika orang Nah, lagi susah-susah iya. malah prestasi. Betul. Oke. Nah, jadi itu namanya kita sampai bikin seminar bersemi di masa pandemi. Wih, keren banget. Gitu. Nah, hari itu mereka juga nggak penting ini apa, mereka juga nggak tahu ini keke atau apa, nggak tahu. Yang penting mau Bertahan, bisa hidup dulu. jualan ini Jualan, karena ini dibutuhkan oleh orang-orang yang terkena COVID ya. Produk kita dibutuhkan mereka fight gitu kan, dan mereka bisa menghidupi keluarganya kembali. Oke. Wah, itu perjuangan yang sebenarnya luar biasa gitu. Luar biasa ya. Nah, buat saya sendiri perjuangannya adalah saya itu gaptek pol, benar-benar 100% gaptek ya, harus masuk dunia digital. Karena apa? Karena pesawat aja nggak terbang, jadi nggak bisa kemana-mana kan. Biasanya bisa prospek, bisa bangun bisnis di mana-mana. Ini nggak bisa. Langsung. Nah, ini harus belajar Zoom, harus belajar semua. Di situ saya bersyukur kembali saya ada di KK Indonesia. Yang lain harus kursus, yang lain harus masuk sekolah digital atau belajar digital yang berbayar dan lain-lain. KK Indonesia kasih gratis semua hampir tiap siang. Menyediakan. Iya, Masya Allah, gitu kan. Jadi akhirnya website kkd.id kepake banget kan, gitu. Nah, ternyata pada saat kita kepepet ya, itu ngajari ibu-ibu yang gaptek pun akhirnya sama dengan saya, jadi cepat karena mau nggak bisa datang ke kantor Keke kan, hanya bisa order lewat online. Ya, Gitu. dan untungnya Keke secara infrastruktur digitalnya udah siap khususnya pembelajaran online sebelum COVID. Yes. Ya. Gitu. Jadi tahun 2019 ya kalau saya tidak salah ya. Itu sudah mulai banyak sosialisasi Zoom, itu banyak sosialisasi online. Gitu. Tapi kan kita nggak aware karena nggak terjadi apa-apa. Ya tetap aja manual terus kan. Gitu. Nah, begitunya COVID, langsung ini diaktifasi semua. Jadi COVID membawa sengsara juga membawa berkat. Iya. Ya. Yang ngerti, yang paham, yang sadar itulah. Betul. Jadi satu momentum. Di situ
lahirnya Wanita Ajaib itu juga akhirnya diilhami dari wabah ini ya, wadah berubah. Wabah pandemi itu sebenarnya wadah berubah gitu. Kalau bayangkan gitu ya, kalau dulu harus datang ke kota gitu kan, ke sebuah kota. Setelah pandemi, setelah belajar digital, berarti nggak cuma orang Cikarang doang nih yang bisa saya serap, gitu kan? Cikarang aja tetap harus main digital kan karena nggak bisa ke kantor kan dulu, kantor ditutup semua kan, gitu. Nah, tetap digital berarti saya bisa serap nih yang masyarakat umum. Nah, mulai itu saya mulai pakai sosial media untuk mempromosikan Wanita Ajaib. Ya, jadi Wanita Ajaib itu kan istri ajaib, ibu ajaib, pebisnis ajaib. Iya. Wanita Ajaib itu ibu, istri dulu. Oh, istri ajaib. Iya, ibu ajaib, pebisnis ajaib. Pebisnis ajaib. Wah, iya. Nah, jadi dari situ pekajian kita atau pembinaan kita itu berakar di istri ajaib. Seperti apa? Jadi istri ajaib. Karena doa suami itu mendatangkan keajaiban. Iya. Dan dari pengalaman Ibu dengan istri-istri ajaib ini, ternyata memang banyak istri itu ingin melakukan sesuatu untuk keluarga ya. Bukan sebatas hanya membantu mengurus rumah tangga, tapi secara ekonomi juga pengen ya. Iya, betul sekali. Ada dua tipe. Ada istri yang terpanggil untuk membantu keluarga, menolong suami, ya. Jadi mereka juga banting tulang gitulah, kerja keras. Ada istri yang menuntut suami, gitu. Padahal tahu bener-bener tahu pandemi, dianya do nothing, gitu ya, gitu. Gak melakukan apa-apa, gitu ya. Tapi nuntut suami, mikir dong cari kerjaan, gitu. Padahal pandemi, gitu kan. Tapi ada istri yang memang aku harus berbuat sesuatu, menolong suami, paling tidak anakku tetap makan, ibarat kata gitu. Nah, ini dua-duanya, dua jenis ini semuanya di treatment di Wanita Ajaib. Yang sudah terpanggil gimana segera melesat bersama Keke Indonesia, gitu kan. Yang belum terpanggil bagaimana ini settingannya dikendorin atau dikencengin. Dikembalikan kepada sebuah kebenaran, suamimu bukan pemberi rezeki. Halo. Sadar. Yang memberi rezeki itu Tuhan, gitu kan? Benar, gitu. Benar. Nah, tapi banyak ya, berarti banyak sekali, maksudnya mereka membutuhkan pembimbingan, pengetahuan, pengarahan. Iya. Mentor. Pendampingan. Iya. Bukan gitu. sekedar diarahkan, dilepas nggak, pendampingan. Sampai mereka mengerti yang mereka lakukan itu tidak tepat. Dan ya, dalam mendevelop bisnis Keke pun sekarang pendampingan dengan leader itu sangat penting. Gitu, pendampingan bukan ngarahin. Gitu. Ditemenin sampai ngalamin proses bahwa seperti itu kan akhirnya nggak perlu kan, iya Bu, gitu. Iya, nggak perlu kan, gitu. Iya Bu, gitu. Oke, wih mantap sekali. Saya kira kita banyak sekali belajar apa yang disampaikan Bu Dia untuk kita, pengalaman beliau, ya pernah sampai level ini pun bukan lancar. Ada proses-proses di mana dia pun kena dididikan istilahnya ya. Dimatangkan, disalahpahami. Kadang-kadang beliau juga tahu sadar ada hal-hal yang dia lakukan salah, tapi dia belajar untuk berubah dan minta maaf. Saya kira ini sebuah proses yang indah banget. Terbentuklah seorang pemimpin. Lahirlah Wanita Ajaib. Ya, saya doain dengan 2020 Wanita Ajaib ini berdiri dan bersama Keke lagi kita hajar 25 tahun lagi. Siap. Ya, tahun keemasan di kata Mr. Ho. Jadi ini kita baru titik memulai nih. Yes. Ya. Bukan sudah 25 tahun. New 25 tahun yang akan datang. Tahun keemasan buat kita semua. Kapan kita mulai? Saat ini. Ya. Sebagai ending nih. Sebagai ending. Oke. Pesan buat yang lagi nonton podcast ataupun ya pesan atau harapan dari Bu Dia.
Kalau pesan saya adalah teman-teman jangan tertipu dengan kondisi. Ya, jangan tertipu dengan kondisi. Setiap proses Anda itu memang yang terbaik buat kita. Gitu kan? Setiap proses kita adalah yang terbaik buat kita. Ya, gitu. Apapun itu, karena bentuk prosesnya, soal ujiannya kan beda-beda. Ada yang upline downline, ada yang keluarga, ada yang macam-macam. Nah, semua itu memang udah yang terbaik buat kita. Karena kita harus mengerti untuk menjadi luar biasa, untuk menjadi legit, untuk menjadi ya luar biasa, ajaib, itu harus dimatangkan. Nah, jadi kita bersyukur dengan adanya tumbukan-tumbukan itu berarti kita akan segera matang, teman-teman, ya gitu. Karena setelah kita move on, kita terus lanjut, pemandangannya itu berbeda. Ya, sayang banget kalau kita terlalu lama di situ hanya karena hawa nafsu, ya nafsu-nafsu yang nggak penting banget, pengen dimengerti, pengen dikasihi, pengen di apapun ya nggak usah banget ya. Ntar Anda ketinggalan jauh, sayang gitu kan. Ujungnya tetap Keke yang terbaik kok, gitu. Nah, terus yang kedua, harapannya apa? Harapannya gini teman-teman, terutama pasca pandemi, banyak sekali masyarakat itu butuh pembinaan. Masyarakat itu butuh dibina, gitu. Ya, butuh dirangkul gitu. Banyak yang putus asa kena pinjol, judi online dan lain-lain ya. Ya, pada saat kita melihat fenomena itu, apakah hati kita tidak tergugah? Apakah hati kita tidak terpanggil? Kita punya loh KK Indonesia yang unlimited. Unlimited menerima siapapun orang yang ada di muka bumi ini yang punya KTP ya, gitu. Unlimited KK Indonesia. Pada saat kita lihat itu ya, apakah diri kita ini sanggup gitu berdiam diri gitu ya. Sedangkan kita punya alat bantu untuk membantu mereka gitu kan. Ya paling tidak ada satu rumah ya, ada satu wadah, ada satu rumah yang bisa kita pakai untuk akhirnya menyelamatkan ya berkontribusi kepada bangsa dan negara ini, menyelamatkan banyak orang yang bisa kita jangkau teman-teman. Ya gitu. Dan kita nggak bisa ingkari bahwa semua orang masuk KK Indonesia, nasibnya mereka akan mendapatkan pemandangan kehidupan yang berbeda. Ya, orang-orang yang punya sikap integritas dan kerendahan hati yang luar biasa yang mereka nggak akan temui di tempat lain. Gitu. Itu aja udah bisa mendevelop banyak orang. Ya gitu. Lalu kita punya sebuah bisnis yang juga unlimited. Ya, bisnis yang hari ini kalau saya boleh ngomong ya, khususnya 5 tahun ini saya banyak berkeliaran ke banyak komunitas ya teman-teman ya. Ya gitu. Banyak apa itu namanya? Banyak masuk ke banyak sekali komunitas di luar sana. Ya gitu. Dan saya mau mengatakan satu hal kepada Anda, ini adalah tempat terbaik. Makanya jadikan KK ini my home, my future. Gitu. Nggak perlu pura-pura sukses di luar sana. Ayo jadi sukses sungguhan bersama KK Indonesia. Itu sih harapannya. Ya mudah-mudahan kita bersinergi. Waktu kita tidak banyak. Dan kita tetap harus selesaikan 25 tahun ke depan. Iya. Salam sukses luar biasa. Wah, mantap sekali Bu Dia ya. Terima kasih untuk waktunya, Iya. sharingnya di sela-sela kesibukan Bu Dia yang super padat. Minggu Iya, depan iya. sudah terbang lagi Siap. karena diundang sama ada instansi lain untuk Iya. itu ya seminar ya. Oke, Bapak Ibu semoga podcast ini membantu ya. Mungkin dari sharing Bu Dia itu kita memiliki pemahaman yang berbeda-beda saat kita saksikan. Tapi saya yakin percaya ujungnya pasti kita menemukan satu kebenaran dengan hati yang baik itu mendatangkan hasil yang luar biasa. Seperti contoh Bu Dia ini. Ya, Terima sebuah kasih. contoh panutan sebagai seorang ibu yang luar biasa, pebisnis yang luar biasa, istri yang luar biasa. Ya, Amin. tentu saja ditambah ajaib. Oke, terima kasih Bu Dia untuk waktunya. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua. Salam hebat, luar biasa. Terima kasih.